Di dalam buku ini cuma mengasih tahu bahwa ada beberapa hal yang penting, misalnya contoh fotonya lah, headline-nya lah, terus kemudian artikelnya apakah itu menarik. Jadi kalau istilahnya artikel tuh misalnya videonya depan yang bagus, orang ngeklik, dia nonton. Perang pertama bukan sales dulu, tapi perang pertama adalah di sosial media. Stopping power. Jadi misalnya ini koran nih Bu ya, kan koran kan tebel tuh Bu. Koran kan ada kiri dan kanan tuh ketika dibuka. Nah, ketika dibuka, iklan itu harus punya stopping power. Perang pertama gitu, itu dimulainya bukan pada saat di toko, tapi perang pertamanya dimulai pada saat in the fingertip. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat selling, kali ini kita mau bahas buku tentang selling lagi ya. Kali ini buku dari Jamie Shanks, judulnya mengenai Social Selling Mastery. Wah, apa ini ya? Langsung aja yuk kita ngobrol dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Coach, ini kan zaman sekarang itu beda sama zaman dulu ya. Betul. Dulu itu kan sales itu sebagai sumber informasi. Semua customer pasti akan nanya ke sales A sampai Z gitu ya Coach ya. Atau sales yang deketin Atau customer. sales ya. Nah sekarang kan era teknologi tuh udah ini banget ya Coach, udah terbuka bukan hanya di media sosial, AI malah gitu ya Coach ya, ChatGPT, Gemini itu sudah menampung semua informasi tentang sales. Kira-kira buku ini membahas tentang apa ya Coach? Nah, buku ini menariknya menurut saya sesuai dengan kondisi zaman. Jadi kalau dulu kan waktu seorang sales jualan, modelnya adalah dia promosi itu cuman hanya melalui Yellow Pages. Mungkin kalau buat anak sekarang kalau kita ngomong Yellow Pages juga nggak connect. Yellow Pages itu adalah buku telepon yang modelnya tebel banget warna kuning. Nah, itu adalah modal dasar para sales. Jadi kalau sales mau deketin customer atau customer mau promosi, yang paling murah adalah Yellow Pages. Yaitu dia taruh iklan atau taruh nomor telepon dan sebagainya. Jadi dulu kalau kita mau Nomor telepon ya. nomor telepon. Jadi kalau mama misalkan saya mau dulu jualan, modelnya gampang banget. Caranya adalah saya tinggal telepon di Telkom, kemudian saya tanya nama perusahaan ini, nomor teleponnya berapa, cabang ini kantor pusatnya, nomornya berapa, dia kasih, kemudian kita kontak. Dulu sesimpel, sesederhana itu. Makanya kenapa dulu kalau istilahnya cold call itu menjadi sangat fenomenal. Tapi di zaman modern, orang kalau mau beli barang, itu sekarang tidak lagi langsung dia membeli. Tetapi orang itu akan melakukan riset dulu. Ya paling gampang lah, nggak usah jauh-jauh deh. Contoh deh, kita misalkan saya mau beli jam tangan. Ya, saya mau beli jam tangan smartwatch. Ketika mau beli smartwatch, yang saya lakukan adalah saya mencari produknya dulu, mencari nama produk apa yang kurang lebih menarik buat saya. Kalau zaman dulu mungkin sosial media baru awal-awal, ada jam tangan yang bagus, menurut saya merek Samsung bagus, saya langsung beli aja. Dan saya nggak dapat informasi. Tapi sekarang tuh produk jam tangan tuh udah banyak banget gitu. Dulu kalau dulu tuh cuman, yang saya ingat tuh cuman Samsung dan Apple yang ada dulu kalau nggak salah. Nah, kalau zaman sekarang, udah banyak banget gitu. Dari yang baik Huawei, baik banyak ada Amazfit, ada yang macam-macam, bahkan merek-merek lokal pun banyak banget, ada Coros, ada Garmin, belum yang lain-lain gitu ya. Nah, dari dengan semikian banyaknya merek tersebut, maka saya kan bingung dong mau beli yang mana gitu loh ya. Kalau di toko misalkan, katakanlah barang itu dipajang di mall gitu lah. Di mall kemudian Anda mau beli, kan otomatis Anda bingung dong, Anda mau milih yang mana. Semakin banyak opsi, semakin bingung mau pilih yang mana, betul nggak? Nah, mulailah saya cari kelebihan-kelebihan itu. Nah, ternyata konsep ini sudah dibaca oleh Jamie Shanks bahwa penjualan itu sebenarnya dimulai bukan pada saat ada di toko. Kalau dulu cara permainan toko adalah cukup pasang namanya hanging banner atau hanging yang kayak flag bendera gitu, atau taruh banner yang big drop, backdrop dan sebagainya, atau display atau apapun. Sekarang enggak. Jadi istilahnya kalau marketing itu ada istilah perang pertama gitu, itu dimulainya bukan pada saat di toko, tapi perang pertamanya dimulai pada saat in the fingertip gitu loh. Jadi kalau kita mau cari informasi tinggal kita buka di handphone, cari, kita dapat di sosial media. Nah, jadi maka informasi itu tersebar di seluruh sosial media. Jadi perang pertama bukan sales dulu, tapi perang pertama adalah di sosial media. Orang jadi tahu kenapa produk ini ada dan kenapa kita harus beli gitu barang itu. Perang pertama adalah in the fingertip, di ujung jari. Nah, kayak gitu, Bu. Apakah fungsi-fungsi dari jamnya itu juga mempengaruhi? Ya, itu tadi. Fungsi tadi, itulah yang dia promosikan produk tersebut di sosial media, sehingga orang tahu ketika dia mau cari jam tertentu keluarnya itu. Jadi makanya kenapa ada keyword. Jadi nggak bisa main kalimatnya adalah smartwatch gitu aja, nggak bisa. Itu kata kunci yang paling penting.
Nah, jadi di dalam buku itu juga ngebahas tentang bagaimana caranya supaya kita jadi menarik. Bagaimana jadi muncul first impression. Kayak tadi, saya juga sempat tadi pagi saya mencari, ada muncul iklan tertentu FYP di handphone saya. Terus kemudian saya broadcast ke grup saya, ke tim-tim. Dan tim saya langsung ngomong, ih fotonya bagus ya. Gambarnya bagus ya. Nah, itu juga bagian dari first impression. Gimana bahkan judulnya pun eye-catching. Judul eye-catching itu berarti kan ada hook-nya. Yang bagaimana ketika orang baca, kalau zaman dulu koran kan ya, ada istilah namanya stopping power. Jadi misalnya ini koran nih Bu ya. Kan koran kan tebel tuh Bu. Koran kan ada kiri dan kanan tuh ketika dibuka. Nah, ketika dibuka, iklan itu harus punya stopping power. Kalau iklan itu nggak punya stopping power, maka apa yang terjadi? Ketika ibu baca, ibu akan buka lagi halaman berikutnya. Mereka lewat iklannya. Begitu juga majalah. Makanya ada beberapa yang bikin iklan yang mahal. Saya lupa, apakah yang mahal yang kanan, apa yang kiri, itu ada pengaruhnya. Misalnya, kolom artikel yang suka dibaca sama orang, pasti itu iklannya akan mahal tuh di halaman itu tuh. Kenapa? Karena udah pasti ada stopping powernya. Jadi, majalah juga pinter gitu loh. Jadi ketika melakukan sesuatu, dia cari cek stopping power. Nah, kalau sekarang di sosial media, betul, memang website ada halamannya, tapi masalahnya adalah iklan kita ketika di Instagram, apakah ketika kita bikin organik, ada stopping power-nya nggak? Stopping power ini jadi yang Membuat orang mau nonton. Minimal baca dulu. Minimal dia ngeh. Kayak gampang gini, YouTube nih. YouTube kita nih posting nih. Coba ketika di posting sama tim kita, ketika orang baca tulisannya, dia baca captionnya, dia baca, lihat gambarnya, apakah menurut dia ini gua banget apa enggak? Kalau nggak gua banget, maka videonya kita nggak ditonton tuh. Maka kelewat tuh. Nah, itu yang disebut namanya first impression. Bisa nggak orang itu jadi first impression-nya? Apakah warnanya ditaruh bagaimana? Kata-kata yang digunakannya seperti apa? Yang membuat orang berhenti dulu sejenak. biasanya di mana nih Coach kalau ke first impression? First impression kalau menurut saya semua orang punya cara berbeda. Di buku ini tidak dibahas secara khusus. Kita semua punya teorinya. Tapi yang paling gampang sederhananya bahwa di dalam buku ini cuma mengasih tahu bahwa ada beberapa hal yang penting. Misalnya contoh fotonya lah, headline-nya lah, terus kemudian artikelnya apakah itu menarik. Jadi kalau istilahnya artikel tuh misalnya videonya depan yang bagus, orang ngeklik, dia nonton. Ketika nonton pertama pembukaan, ini mempengaruhi, menurut dia cukup menarik untuk dibaca lebih lanjut. Sama kayak ibu baca artikel di koran gitu atau iklan, ketika ibu baru baca 1-2 baris, ibu tertarik nggak nerusin. Kalau ibu nggak tertarik, orang berarti itu. Nah, akibatnya apa? Tidak ada stopping power dan tidak ada untuk membuat orang itu mau baca lebih lanjut. Nah, makanya dia mengatakan kalau kita mau jualan, jangan cuma sekedar pada saat sales datang aja, tapi bisa nggak sih perusahaan itu membuat sesuatu branding di awal yang membuat orang tertarik untuk ya, jadi otomatis jualan tuh jadi lebih mudah gitu loh. Itu gambarannya. Paling gampang Bu, yang saya kasih lihat gampang. Mungkin ibu kan pernah ngomong juga sama saya begini, Coach, kenapa nggak bikin acara lari gitu ya, 5 kilo, 10 kilo dan sebagainya. Itu bagian promosi Bu. Dan ibu tahu nggak Bu, ini yang menarik Bu, jam Amazfit. Tahu nggak cara dia promosinya Bu? Setiap orang yang punya jam Amazfit itu adalah tiket untuk ngikut acara lomba high rock gratis. Oh. Jadi apa? High rock sama dengan Amazfit. Itu promosi nggak Bu? Ya nggak? Pertanyaannya, ada biaya marketing? Ada. Setiap penjualan jam tangan Amazfit, berarti dia sudah sisihkan untuk bikin event. Nah, kayak gitu Bu. Itu adalah strategi. Sama seperti sekarang, kalau saya lihat gitu, misalkan ada lomba, ibu tahu ada lomba lari Walt Disney sama salah satu bank, itu juga sama. Pasti ada promosi bank itu mau terkenal, tapi gimana ya mancing orang supaya mau beli? Mungkin contoh, dia ngeluarin produk kartu kredit dengan gambar logo tertentu, kenapa nggak dia ngundang aja para orang-orang yang suka dengan Walt Disney untuk lari di sana? Jadi sekalian promosi untuk kartu kreditnya. Dia promosi gampang. Gimana caranya? Gampang. Dia bikin aja acara nggak jauh. Dia bilang, tiket masuknya dengan cara memiliki kartu kredit dengan gambar itu. Selesai. Bener nggak Bu? Ya. Jadi banyak cara untuk promosi sebenarnya. Nah, jadi gini, bukan cuma sekedar kita ngambil brand, tapi brand tersebut kita pikirin. Ini segmennya siapa ya? Bikin event apa ya yang menarik gitu loh Bu. Pertanyaan, kenapa dipilihnya lari? Kenapa nggak dipilihnya bersepeda? Ya mungkin dia ngecek bahwa di segmen itu yang paling banyak adalah penggemar Walt Disney yang lari, bukan penggemar sepeda. Saya tidak tahu. Itu cuman konsep-konsep aja. Jadi makanya kenapa segala sesuatu harus dilakukan pengecekan berulang gitu ya. Nah, terus di buku ini juga, jadi dia mengatakan personal branding itu bukan lagi sekedar opsi, alias yang mengatakan bahwa kalau kita mau ngejual sesuatu harus mengangkat orangnya.
Jadi bukan mengangkat nama perusahaannya. Kalau istilahnya kita misalkan Amazon, yang diangkat siapa? Jeff Bezos. Facebook yang diangkat siapa? Mark Zuckerberg. Gitu ya, Bu. Nah, jadi yang diangkat semua adalah personal brandingnya. Jadi menurut mereka ke depan bisnis-bisnis apapun personal branding yang paling bagus adalah mengangkat si orangnya yang diangkat. Ya istilahnya kalau kita sekarang yang lagi seru apa Gojek berarti Nadiem gitu loh, Bu. Nah konsep-konsep personal branding lah yang diangkat supaya menjualnya akan lebih mudah karena connect ke sananya, ke hubungannya. Berarti lebih trust ke orangnya ya? Iya makanya jadi tapi kalau orang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai ya dampaknya ke bisnis tentunya kan gitu ya Bu. Nah di dalam buku ini juga Bu yang dibahas bukan hanya sekedar jualan tapi dia menyarankan untuk kita mulai ngajarin orang. Saya kasih contoh ini yang baru terjadi karena saya baru ngomong tentang Amazfit Bu. Amazfit dia juga sering banget memberitahu tentang fiturnya. Dia memberitahu manfaat fiturnya. Kalau mau promosi jualan, kalau secara langsung, mungkin akan makan waktu ya Bu. Tapi ketika memberikan edukasi tentang fiturnya, orang tertarik untuk melihat lebih lanjut. Untuk memahami produknya lebih lanjut. Nah itu yang dibahas Bu. Yang dimana Bu, dia membahas tentang fitur produknya. Ketika dia bahas fiturnya itu menarik, dibuatlah seperti konten carousel atau video dan sebagainya. Nah, buku itu membahasnya tentang hal itu semua, Bu. Bagaimana bukan sekedar sales jualan, tapi persiapannya. Jadi kalau mama kita punya produk baru apapun, siapkan dulu kontennya, bikin dulu kontennya, bikin dulu konsepnya. Sampai orang barulah dia jualan. Begitu konsepnya, Bu. Oke, sahabat sales, dimanapun Anda berada, menarik banget ya bahasan buku kita kali ini. Berarti kan seperti yang kata Coach Arif tadi, itu kalau dulu itu sales yang sebagai sumber informasi, berarti sekarang ini bagaimana itu ya customer bisa menemukan produk-produk kita melalui media sosial gitu ya Coach ya. Nah sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa lagi dengan topik-topik menarik lainnya dengan saya Ana Melani. Dan saya Coach Antonius. Saya ucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.